Mobil menggunakan bensin dan solar sebagai bahan bakar. Apakah kamu tahu sumber bahan bakar ini? Bensin dan solar diperoleh dari sumber alami yang ditemukan di bawah permukaan bumi, yang dikenal sebagai minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan berminyak gelap yang terbentuk secara alami. Minyak bumi adalah campuran dari beberapa jenis hidrokarbon. Berbagai hidrokarbon penyusun minyak bumi dipisahkan selama pemurnian minyak bumi melalui proses penyulingan. Penyusun ini terdiri dari LPG, bensin, kerosin, solar, minyak pelumas, lilin parafin, dan aspal. Liquefied petroleum gas atau LPG adalah campuran propana dan butana. LPG adalah bahan bakar bersih yang sering digunakan untuk memasak. Bensin digunakan sebagai bahan bakar di kendaraan. Kerosin adalah bahan bakar penting yang digunakan dalam mesin pesawat terbang dan jet. Kerosin banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor dan lampu. Solar adalah bahan bakar yang umum digunakan untuk kendaraan dan generator. Minyak pelumas menempel pada permukaan logam dan digunakan untuk mengurangi gesekan. Minyak pelumas digunakan pada berbagai permukaan logam untuk mencegah karat. Lilin parafin digunakan untuk membuat lilin, minyak ter, dan kertas lilin. Lilin bersama dengan minyak dapat digunakan untuk memoles berbagai permukaan. Aspal adalah cairan hitam tebal yang digunakan dalam konstruksi jalan. Aspal digunakan baik sebagai pelapis permukaan atau dikombinasikan dengan pecahan batu untuk membuat bahan dasar yang kuat untuk jalan. Aspal digunakan sebagai bahan atap karena sifat tahan airnya yang kuat. Minyak bumi memiliki sejumlah produk bermanfaat yang masih harus dipisahkan dari minyak mentah. Minyak bumi terperangkap di antara dua lapisan batuan kedap air atau tidak berpori yang biasanya terletak di bawah laut. Minyak dibawa ke permukaan dengan mengebor sebuah lubang di kerak bumi dan menenggelamkan pipa jauh ke dalam melalui batuan kedap air. Minyak bumi adalah campuran yang sangat kompleks dari beberapa hidrokarbon dan tidak memiliki titik didih yang konstan. Setiap fraksi minyak bumi memiliki rentang titik didih yang berbeda. Maka, minyak bumi bisa dimurnikan dan dipisahkan menjadi komponen yang lebih sederhana dengan proses distilasi bertingkat menggunakan kolom fraksionasi. Minyak mentah dipanaskan sampai suhu sekitar 400 derajat Celcius dalam tungku hingga berubah menjadi uap. Uap tersebut kemudian dialirkan ke kolom fraksional dari bawah, yang menjadi lebih dingin seiring meningkatnya ketinggian. Ketika suatu senyawa dalam keadaan gas didinginkan di bawah titik didihnya, senyawa tersebut akan mengembun menjadi cairannya. Kolom fraksionasi dipertahankan untuk berada pada suhu yang berbeda, pada ketinggian yang berbeda. Cairan dapat diambil dari kolom penyulingan pada berbagai ketinggian.
Komponen yang memiliki titik didih sekitar 400 derajat Celcius mengembun dan mencair terlebih dahulu di bagian bawah, lalu dikumpulkan. Uap yang tersisa naik ke bagian atas kolom. Ketika uap mencapai ketinggian tertentu di menara, fraksi yang memiliki titik didih mendekati suhu saat ketinggian itu akan mengembun. Uap yang tersisa terus naik ke atas secara bertahap. Pada berbagai tingkat yang berbeda di menara, fraksi yang berbeda akan terkumpul dan mengalir keluar dari pipa.